Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Baik. Kita mulai saja. Tadi yang saya jadikan co-host, tolong ini ya. Tolong di-add teman-teman yang masuk belakangan. Kita sekarang ada 25 orang termasuk saya, berarti yang baru hadir 24 orang ya. Karena kita di absen itu ada, kalau nggak salah ada 30 orang. Ya, oke. Tadi saya ada remove yang namanya PD BKKM TKI. Saya pikir pakai nama asli saja ya, jangan pakai nama jabatan atau nama apa. Karena ini akademis perkuliahan, jadi jangan bawa jabatan Anda di organisasi di kuliah ini. Baik, saya kembali ke kuliah kita yang sempat terpotong beberapa minggu yang lalu. Kita masih ada hilang 2 pertemuan, nanti kita coba cari ganti waktunya. Lumayan, masih agak panjang waktunya. Hari ini kita akan belajar mengenai proses membuat biodiesel. Sebenarnya kalau lab kita tidak dalam kondisi pandemi ya, kita bisa latihan untuk membuat biodiesel di mana? Di lab kita sendiri. Cuman karena lagi pandemi, lagi prokes ketat gitu ya, sehingga agak sulit kita untuk bereksperimen ini. Tapi harapannya Anda juga bisa melakukan di rumah. Kembali ke pertemuan beberapa minggu yang lalu, masih ingat CPO itu, crude palm oil itu diperoleh dari apa? Dari bagian apa buahnya? Dari bagian apa buah sawit? CPO? Masih ingat? Kernel. Ada yang lain? CPO dari apa? Pertemuan kita 2 minggu yang lalu. Makanya hati-hati jangan salah lagi ya. Beberapa kali sepertinya masih belum menangkap. Masih ingat 2 minggu, bedakan CPO dengan CPKO. Mesokrap ya, Pak. Oke. Ternyata ada yang ingat mesokap atau fiber atau serat atau serabut. Sekali lagi bedakan CPO dengan CPKO. CPO crude palm oil, kalau CPKO
crude palm kernel oil. Ya, CPKO itu minyak inti sawit dari kernelnya, betul. Tapi kalau CPO itu dari fibernya, dari mesokapnya, dari sabutnya atau serabut buahnya. Ya, bedakan antara CPO dengan CPKO. Jangan keliru lagi. Karena itu sering sekali ditanyakan kalau Anda bertemu dengan dosen luar ataupun nanti akan masuk pabrik ke sawit. Jangan sampai terbedakan sekali lagi CPO dengan CPKO. CPO crude palm oil. CPO tidak berasal dari daging buah, tapi berasal dari serabut buah atau sabut buah. Jadi si buah itu ada serabut-serabut yang mengelilinginya, mesokapnya itu yang diambil, diperas gitu untuk dapatkan minyaknya. Karena kandungan minyaknya di serabut itu masih besar. Kalau CPO itu dari kernelnya atau inti daging buahnya yang diperas. Bedakan ya, berbeda ya. Jadi minggu depan kalau saya tanyakan lagi harus bisa membedakan CPO dan CPKO. CPO crude palm oil, CPKO crude palm kernel oil. Nah, CPO ini bisa diolah, baik CPO maupun CPKO bisa diolah menjadi yang namanya biodiesel. Biasanya ada penambahan metanol di sana. Nah, hari ini saya akan menerangkan mengenai proses pembuatan biodiesel. Yang ditampilkan di sini adalah dari biji buah yang lain. Maksudnya biji dari bahan baku yang lain. Kalau kemarin kan kita bicara tentang sawit gitu ya. Sekarang kita lihat dari tanaman hasil hutan atau hasil perkebunan yang lain. Di antaranya yang sudah firm, yang sudah banyak diteliti dan bisa menghasilkan biodiesel, itu adalah itu yang tertera di layar Anda itu. Dari biji bintaro, biji kemiri Sunan, biji malapari maupun biji nyamplung. Mungkin di sini beda nama-nama tumbuhan atau nama tanamannya ya. Saya nggak hafal betul nama. Biasanya tiap daerah itu beda penyebutan nama ininya. Nama buahnya meskipun merujuk pada tanaman yang sama. Oke. Kita lihat ini di sini. Nah, biji-bijian ini, mau itu bintaro, kemiri Sunan, malapari, nyamplung, beda dengan CPO tadi ya dari sabut buah. Ini digunakan untuk pembuatan minyak lemak. Pembuatan minyak lemak nabati harus dalam keadaan baik. Sekali lagi, untuk bisa mendapatkan hasil terbaik, itu kondisi buahnya harus dalam keadaan baik. Tua dan masih ada tempurungnya. Kenapa muda nggak bisa? Pertanyaannya kenapa muda nggak bisa? Oke, pertanyaannya kenapa yang masih muda nggak bisa? Barangkali ada yang bisa menjawab. Dan masih ada tempurungnya. Kenapa? Barangkali ada yang bisa bantu jawab. Kenapa untuk pembuatan minyak lemak nabati, oke, harus dalam keadaan baik, kita sama-sama tahu. Tapi kenapa harus tua dan masih ada tempurungnya? Barangkali ada yang bisa bantu jawab. Halo? Ada yang bisa bantu jawab kenapa untuk pembuatan minyak lemak nabati harus dalam keadaan baik, tidak dimakan ulat, tua, dan masih ada tempurungnya? Barangkali ada yang mau berpendapat, silahkan. Saya tunggu. Gak apa-apa, salah.
Kalau salah nanti saya koreksi. Kenapa kira-kira? Saya tunggu 5 Mungkin menit, saya tunggu. Pak, Ya, silakan. kalau Silakan. dari saya sih mungkin untuk memaksimalkan dari buahnya tersebut ya Pak. Karena kalau sudah tua mungkin lebih banyak minyaknya gitu Pak. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Masa semua orang jawabannya sama? Pasti ada, tiap orang pemikirannya pasti ada yang berbeda. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Yuk. Biar lebih mudah diproses, Pak. Biar lebih mudah diproses. Ada lagi yang lain? Satu jawaban lagi lah. Sebelum saya bahas. Satu pendapat lagi lah. Saya, Pak. Yuk. Mungkin kalau dari saya, kalau bijinya itu sudah tua sama masih ada tempurungnya, kalau tua itu mungkin bijinya itu nanti lebih besar gitu Pak daripada yang masih muda kan, kayak masih kecil gitu, sama mungkin kandungannya lebih banyak juga yang bisa dimanfaatkan. Kurang lebih gitu Pak. Oke, baik. Dari 3 jawaban teman Anda tadi, bisa kita ambil kesimpulan seperti ini. Jadi kenapa harus dalam keadaan tua dan masih ada tempurungnya? Karena biasanya kalau semakin tua, kandungan minyaknya itu akan semakin banyak terakumulasi. Dan diusahakan masih ada tempurungnya, karena di dalam tempurung itu masih terkandung juga kandungan minyak lemak dan minyak nabati yang ada di sana. Sehingga itu bisa menambah konsentrasi minyak ataupun lemak nabati yang akan kita urai, gitu ya. Contoh saja seperti kelapa. Orang kan kadang-kadang tidak suka minum kelapa tua, tapi sebenarnya kelapa tua lebih suka minum kelapa muda ya. Tapi kelapa tua itu kalau Anda lihat, kandungan minyaknya jauh lebih besar daripada kelapa yang masih muda. Kurang lebih seperti itu. Nah, tulis. Untuk menghasilkan biji kernel yang baik, prosesnya sama dengan seperti yang ada di pabrik sawit, itu ya. Dikupas terlebih dahulu dengan cara melepaskan tempurung atau kulitnya. Ini kurang lebih CPKO ya, CPKO. Tapi kalau CPO, sabut yang dikupas itulah yang kita peras nanti. Kita kembali ke sini, ke bahan baku yang lain ini. Kemudian biji kernel yang tanpa tempurung tadi, yang hasil pengupasan kita tadi, kita keringkan di bawah sinar matahari. Kita keringkan di bawah sinar matahari sampai mencapai kadar air kurang lebih 12%. Mengapa kadar airnya 12%? Karena ini adalah syarat baku mutu untuk biodiesel. Semakin banyak air, berarti kan semakin basah ya. Kandungan airnya tinggi. Kandungan air tinggi berarti akan menurunkan kadar biodiesel kita, sehingga perlu dikeringkan. Pengeringan bisa dilakukan berbagai macam cara. Yang paling sederhana adalah pengeringan dengan sinar matahari, tapi tentu saja hasilnya tidak maksimal. Maka biasanya di pabrik akan dilakukan berbagai macam pengeringan. Nah, kita lihat di sini pengeringan biji tanpa tempurung bisa dilakukan dengan cara digoreng tanpa minyak. Ini Anda bisa lakukan sendiri sebenarnya di rumah. Kalau punya kemiri Sunan atau apa gitu ya. Atau biji-bijian yang kandungan biodieselnya tinggi, Anda bisa perlakukan sendiri di rumah.
Caranya seperti itu, dikeringkan dulu. Artinya daun tempurungnya kita pisahkan dulu supaya bijinya kita dapat. Bijinya kemudian kita goreng tanpa minyak atau dengan menggunakan mesin pengiring biji. Oke, pengeringan dilakukan sampai biji berwarna coklat kemerahan. Ini khusus untuk bahan baku yang tadi ya. Bahan baku yang tadi. Nah, kita lihat khusus untuk bahan baku yang diperkirakan banyak getahnya, seperti pada biji nyamplung dan malapari dengan cara dikukus atau di steam atau diuapkan. Biar apa? Biar getahnya pada lepas atau berkurang. Kita lihat mengapa ini penting, karena nanti akan menentukan besar kecilnya rendemen ini ya, komposisi yang kita inginkan, yang nantinya dihasilkan. Karena kalau komposisinya nggak bagus juga nanti market jualannya agak susah karena tidak memenuhi standar baku mutu biodiesel. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai pengeringan tadi. Saya pikir masih sederhana ya pengeringan ya. Anda bisa lakukan sendiri di rumah kalau Anda punya, karena nggak perlu pakai alat yang seperti apa gitu. Ini hanya alat-alat sederhana gitu, sehingga Anda bisa melakukan sendiri. Memang agak sulit. Agak sulit itu biasanya melepaskan biji dari tempurungnya. Karena kalau salah-salah bijinya juga akan sulit kita ambil. Jadi critical point-nya memang di situ. Kita lihat setelah pengeringan. Nah, selain itu ada yang namanya pengepresan atau dipres atau diekstraksi bijinya. Nah, pembuatan minyak kasar, minyak mentah atau minyak kasar ya, crude oil, dari biji yang tadi telah kita kupas, kita kukus, dan kita keringkan, kira-kira kadar airnya kurang lebih kecil dari 12%. Kita tahu kadar airnya dari mana? Dari analisis kandungan air, analisis moisture. Biasanya kita open pada suhu kurang lebih 107 sampai 110 derajat Celcius selama 6 jam. Atau 6 jam itu kalau standarnya standar ISO, kalau standar ASTM itu 3 jam. 3 jam pada suhu 110 derajat Celcius. Nanti kita timbang. Kalau sudah konstan, nah itu nanti baru kita hitung kadar airnya. Ingat, setelah 3 jam kita timbang gitu ya, kita keluarkan bahan baku kita timbang beratnya berapa. Nanti kita timbang lagi setelah setengah jam atau beberapa menit gitu. Apakah berat sampelnya sudah konstan? Jika sudah konstan, kita bisa hitung kadar airnya. Nah, diharapkan kadar airnya itu kurang lebih atau lebih kecil dari 12%. Nah, setelah itu baru kita bisa lakukan ekstrak. Ekstrak kita gunakan alat pengepres. Secara umum, crude tadi kita gunakan 2 tipe mesin pres. Ini mungkin Anda pernah lihat ini. Satu, mesin pres hidrolik manual. Yang kedua adalah mesin pres extruder atau yang pakai ulir. Oke, Anda bisa lihat di browsing aja gambar gitu ya. Apa bedanya mesin pres hidrolik manual dengan mesin pres extruder atau ulir. Kita lihat. Kalau bedanya mesin pres hidrolik manual dengan mesin pres extruder. Nah, kalau mesin pres hidrolik manual ini biasanya untuk skala rumah tangga atau skala kecil ya. Umumnya biasanya untuk masyarakat pedesaan. Sementara untuk produksi skala menengah ke atas itu orang biasanya sudah menggunakan mesin pres extruder.
karena yang ditangani juga jauh lebih banyak. Oke, hasil utama dari proses pengepresan berupa minyak kasar dan limbah berupa bungkil. Limbahnya berupa bungkil ya. Tahu bungkil ini? Bahasa Jawa ini, bungkil. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia juga. Limbah berupa bungkil yang terdiri atas daging biji dan sisa minyaknya. Jadi kalau Anda ngepres gitu ya, ngepres pakai mesin pres hidrolik manual ataupun mesin pres extruder atau ulir, nanti akan Anda dapatkan ini, bungkil. Bungkil ini biasanya terdiri atas daging biji dan sisa minyaknya. Tadi kan si daging buah tadi yang hasil Anda dari hasilnya itu tadi, yang dipisahkan dari itunya tadi, tempurungnya tadi kan Anda keringkan, terus Anda kukus dan segala macam tadi. Nah, setelah itu Anda press. Nah, press kan Anda nanti dapat minyaknya ya. Nah, nanti sisanya adalah daging biji dan sisa minyak. Nah, ini yang disebut dengan bungkil. Oke. Sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Di rumah itu biasanya ada kayak alat apa itu? Anda bisa puter gitu ya, supaya dapat hasil minyak yang lebih banyak. Ada kan yang di rumah yang pakai putaran gitu pakai tangan ya? Ada ya? Kalau Anda misalnya mau ngambil minyak apa gitu ya, Anda kan biasanya dimasukkan kemudian Anda putar pakai tangan gitu ya supaya dapat minyaknya ya. Nah, kurang lebih prosesnya seperti itu. Proses sederhananya seperti itu. Oke. Nah, selain itu ada juga pemisahan kotoran. Selain itu juga ada pemisahan getah. Seringkali buah-buah itu punya getah. Nah, getah ini harus kita pisahkan karena mengandung kotoran. Ya. Kita lihat di sini. Minyak yang keluar dari mesin ekstraksi tadi, extruder tadi, umumnya masih berwarna gelap karena mengandung kotoran-kotoran ini. Ada alkaloid, fosfatit, karotenoid, klorofil, dan lain-lain, sehingga menimbulkan warna gelap. Meskipun karoten ini sebenarnya kita masih bisa ekstraksi lagi. Dan harganya jauh lebih mahal dari harga CPO. Jadi sebenarnya kotoran-kotoran ini masih bisa diproses lagi. Tapi nanti dulu kita fokus ke sini dulu ke degaming kita. Oke. Kita lihat di sini proses degaming memisahkan kotoran dari minyak dengan cara apa? Melakukan pemanasan pada suhu 60 derajat Celcius kurang lebih selama 30 menit. Kenapa suhunya nggak boleh terlalu tinggi? Karena kalau terlalu tinggi, nanti akan berpengaruh pada komposisi atau hasil biodiesel yang akan kita inginkan. Dan juga akan merusak dari karena kalau dipanaskan terlalu tinggi akan merusak struktur ikatan dari, kita lihat, apabila crude oil mempunyai bilangan asam tinggi, bilangan asam ini lebih kecil 25 gram basa per gram ya, biasanya basanya itu adalah KOH ya, biasanya kalau mengukur bilang angka asam atau bilangan asam itu pakai gram basa per gram bahan baku per gram minyaknya. Oke, saya berharap Anda bisa melakukan ini nantinya. Eksperimen bilangan asam. Biasanya kadar FFA atau kadar FFA ya. Jadi kalau kita jualan biodiesel itu ada namanya FFA, free fatty acid, asam lemak bebas. Biasanya kan orang jualan asam lemak bebasnya itu maksimum biasanya ya, kalau dari PKS, pabrik sawit ya, itu biasanya mereka jualannya maksimum adalah 5%.
Nah, apa hubungan antara free fatty acid atau asam lemak bebas dengan bilangan asam? Umumnya ya, FFA atau asam lemak bebas itu dikali 2,5% itu adalah bilangan asamnya. Jadi kalau 25 gram basa per gram ini Anda bagi aja 2,5. Itu adalah apa? FFA-nya. Nanti akan Anda dapat berapa persen FFA-nya. Jadi kalau ini 25 gram basa per gram, berapa itu kandungan asam lemak bebasnya berapa? Ada yang tahu kira-kira berapa? Kalau kita punya bilangan asam 25 gram KOH per gram minyak, itu berapa kira-kira kadar FFA-nya, kadar asam lemak bebasnya? Secara sederhana jawabannya begini. 25 dibagi 2,5. Berapa itu? 25 dibagi 2,5 berapa? Halo? 25 dibagi 2,5 berapa? 10, Pak. 10. Nah, itu artinya kadar asam lemak bebasnya adalah 10%. Secara sederhananya gitu ya. Memang ada rentangnya sebenarnya, tapi nanti secara sederhananya gitu. Kalau kita tahu bilangan asamnya, bagi saja dengan 2,5, itu adalah kadar asam lemak bebasnya. Anda bisa juga misalnya diketahui kadar asam lemak bebasnya, Anda bisa nebak bilangan asam atau angka asamnya berapa. Gitu ya. Gitu. Nah, itu tadi caranya. Ntar dulu. Ini kok ada 32 peserta ya? Kita kan cuma 30 ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Tadi, apabila minyak mempunyai bilangan asam tinggi, dapat dilakukan pemanasan pada suhu 125 derajat Celcius, kemudian ditahan kurang lebih 2 jam pada suhu konstan. Ditahan pada suhu konstan, setelah itu suhu diturunkan sampai 60 derajat Celcius. Oke. Proses deguming ini dilakukan dengan menambahkan ini ya, asam fosfat dan bentonit untuk minyak yang punya bilangan asam tinggi sambil diaduk dengan kecepatan 400 rpm selama 30 menit dan selanjutnya. Ini kenapa kecepatannya harus tinggi? Sekali lagi, kecepatan pengadukan biasanya memang harus tinggi. Kenapa? Supaya degumingnya berlangsung secara optimum. Karena kalau pengadukannya rendah, maka proses degumingnya juga akan sulit untuk terpisah. Oke. Sekali lagi, pengadukan itu mempunyai peran penting dalam proses deguming, dan pengadukannya kecepatannya harus tinggi. Oke. Nah, kita lihat di sini kecepatan 400 rpm selama 30 menit. Selanjutnya minyak fosfatitida yang terbentuk mudah terpisah dari minyak. Pemisahan senyawa itu sederhana saja dengan cara pengendapan. Karena beda berat jenis tadi, maka akan terpisah dua fasa gitu ya. 2 lapisan, yaitu senyawa fosfatida di bawah dan minyak bersih atau refined oil di atas. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau di proses biodiesel itu ini sangat terkenal sekali dua proses ini, esterifikasi dan transesterifikasi. Biasanya esterifikasi ini dilakukan untuk dilakukan untuk FFA-nya yang masih tinggi atau bilangan asamnya yang masih tinggi. Tapi kalau bilangan asam atau angka asamnya rendah, itu biasanya kita bisa langsung ke
ke proses transesterifikasi. Oke. Sayang kita nggak ada praktikum esterifikasi sama transesterifikasi ya. Harusnya di mata kuliah ini kita juga bisa mencoba praktikum esterifikasi maupun transesterifikasi. Oke. Jadi proses esterifikasi itu biasanya kita lakukan penambahan metanol. Maka Anda sering dengar barangkali dari kakak tingkat Anda atau siapapun itu, biasanya untuk mendapatkan biodiesel itu kita campurkan dengan metanol. Oke, ini kita lihat esterifikasi dilakukan dengan menambahkan metanol teknis dalam perbandingan molar metanol terhadap berat ini ya. FFA-nya adalah 20:1. Nah, biasanya kalau perbandingan volume itu biasanya 1:3 kalau saya nggak salah. 1 liter CPO itu berbanding dengan 3 liter metanol untuk mendapatkan biodiesel. Nah, ada katalis yang digunakan. Katalisnya katalis asam kuat gitu ya, HCl atau H2SO4, 1% volume per volume gitu ya. Dan juga biasanya menggunakan zeolit kalau asamnya tinggi. Asamnya tinggi itu biasanya lebih dari angka 6 itu biasanya sudah bisa kita sebut angka asamnya tinggi. Tapi kalau di bawah 5 biasanya tidak perlu esterifikasi lagi, maka itu disebut dengan angka asam rendah. Sebenarnya patokannya dari mana? Patokannya adalah dari asam lemak bebasnya. Karena orang biasa menjual 5% ya. Kalau asam lemak, kadar asam lemaknya 5%, berapa angka asamnya? Berapa angka asamnya? Ada yang bisa menduga? Tadi saya bilang faktornya adalah 2,5. Jadi kalau asam lemak bebasnya 5%, Anda sebenarnya sudah bisa menduga berapa angka asam atau bilangan asamnya. Kita lihat kembali ke proses ini. Ini 2 proses yang Anda harus pahami dan Anda harus mengerti karena Anda orang teknik kimia gitu ya. Anda harus pahami proses esterifikasi maupun transesterifikasi ini. Tadi ada metanol yang dimasukkan pakai katalis, kemudian ini dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam, disertai pengadukan dimulai dengan kecepatan rendah sampai tinggi dalam reaktor estran. Estran ini artinya esterifikasi trans yang terbuat dari baja tahan karat yang dilengkapi dengan sistem pendingin ini ya. Kenapa pakai sistem pendingin ini? Karena metanol itu mudah terbakar sehingga memang harus didinginkan. Selanjutnya setelah selesai dilanjutkan dengan proses transesterifikasi. Nah, ini kita lihat nih. Ini yang penting ini. Esterifikasi ini digunakan apabila kadar FFA dari minyak bersihnya cukup tinggi ya. Karena apabila proses yang digunakan langsung ke trans, maka asam lemak bebas bukan dirubah menjadi biodiesel, tapi menjadi sabun ya, emulsi sabun. Nah ini jawaban tadi kenapa untuk angka asam yang tinggi atau FFA yang tinggi nggak bisa langsung di trans, karena nanti yang berubah bukan jadi biodiesel, tapi kita nanti malah dapat sabun gitu. Nah, setelah proses esterifikasi selesai, baru kita bisa lanjutkan dengan proses transesterifikasi untuk mendapatkan biodieselnya. Nah, proses transesterifikasi dilakukan untuk yang bilangan asamnya rendah. Sebenarnya kalau bilangan angka asamnya sudah di bawah 5, sebagian orang menyatakan itu sudah bisa di trans ya.
Kalau di sini kita lihat dia syaratnya cukup ketat sekali. Harus lebih kecil dari 1 baru di trans. Di kita biasanya di teknik kimia itu dapat angka asam 5 juga sudah dilanjut ke proses transestrifikasi. Oke, kita lihat bagaimana caranya transnya. Transnya adalah mereaksikan refined oil, ini tadi, dengan metanol teknis, perbandingan molar etanol terhadap refined oil adalah 10:1, dengan menggunakan katalis NaOH dan KOH. Kita lihat, kalau esterifikasi tadi, katalisnya adalah asam kuat. Kalau transestrifikasi ini, katalisnya adalah basa kuat. Dipanaskan pada suhu yang sama selama kurang lebih 30 menit. Kemudian diaduk. Setelah 3-4 jam, kita dapat yang namanya biodiesel. Biasanya fasa atasnya biodiesel, fasa bawahnya fasa atasnya biodiesel, fasa bawahnya gliserol. Oke. Setelah itu baru dilanjutkan dengan pencucian dan pemurnian serta filterisasi ini. Oke. Ini pencucian pemurniannya. Biodiesel hasil proses trans ini dicuci dengan air. Ada kandungan asam asetatnya ya. Supaya apa? Supaya untuk mengikat NaOH basa ini tadi, mengikat katalisnya tadi. Kemudian dicuci dengan air hangat sampai air cuciannya netral atau pH-nya sama dengan 7. Kemudian dipanaskan lagi pada suhu 80 derajat Celcius sambil divakum dengan menggunakan ini. Kenapa ini dilakukan? Untuk menghilangkan sisa air yang masih ada di dalam minyak biodiesel. Karena yang tadi proses transestrifikasi tadi kan terpisah tuh antara biodiesel dan gliserol, tapi biodieselnya itu masih ada kandungan airnya. Sehingga kita perlu cuci lagi tadi dengan air netral dan kita vakum dengan natrium sulfat anhidrat ini. Nah, diharapkan natrium sulfat anhidrat tadi bisa mengikat air sehingga yang kita peroleh adalah biodiesel murni. Nah, terakhir baru kita lakukan filterisasi. Oke. Setelah itu ya kita kemas. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Tugas Anda tolong dipahami lagi. Anda harus memahami proses esterifikasi dan transestrifikasi ya. Karena dua hal ini adalah proses utama atau proses penting di dalam teknik kimia di dalam ini untuk menghasilkan biodiesel. Jadi Anda harus pahami betul proses esterifikasi dan transestrifikasinya. Inginnya saya sih ada praktikum sederhana untuk membuat biodiesel ini, cuman kita terkendala oleh kondisi sekarang jadi agak sulit sepertinya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya pikir cukup dulu kuliahnya sampai hari ini ya. Saya pikir tidak perlu panjang lebar. Pak. Hah? Mau bertanya, Pak. Silakan. Itu kan ada kayak asam lemak bebas tuh, Pak. Itu Gimana? dapat Ya. maksudnya asam lemak bebas itu dari mana, Pak? Kenapa? Asam lemak bebas itu kok bisa menyebabkan asam lemak bebas itu dari mana, Pak, gitu? Atau triglycerida tinggi atau gimana? Coba diulang pertanyaannya, kurang terlalu ini terdengar. Yang menyebabkan timbulnya asam lemak bebas itu dari mana, Pak, asalnya gitu? Atau Oke, saya udah nangkap pertanyaannya. Setiap bahan baku, terutama yang mengandung, yang punya minyak gitu ya, minyak lemak ataupun dari bahan nabati, itu pasti ada kandungan
asam lemak bebasnya atau free fatty acid-nya. Jadi dia tidak tiba-tiba muncul. Jadi memang di dalam, terutama untuk apa ya, hasil hutan, hasil tanaman hutan perkebunan, tanaman hasil hutan itu biasanya ada kandungan minyak, kandungan asam lemak bebasnya. Ya. Nah, kalau untuk di CPO itu biasanya kalau untuk dijual itu adalah 5% supaya bisa laku. Tapi kalau kalau kita ambil langsung dari bahan baku alam bisa jadi lebih dari itu. Jadi kalau ditanya dari mana asam lemak bebasnya, coba Anda lihat lagi asam lemak bebas ini rantainya apa saja. Nanti Anda akan lihat bahwa di dalam tanaman hasil hutan ataupun hasil perkebunan yang menghasilkan minyak ataupun lemak itu biasanya terkandung asam lemak bebasnya. Jadi tidak serta-merta muncul akibat proses, tapi memang sudah ada kandungan itu di dalam bahan baku tersebut. Saya pikir itu jawaban dari saya. Bisa dipahami ya? Tahu? Iya, Pak. Yang kedua, Pak, saya pengen bertanya lagi, apa kaitannya solvent sama random? Apa? Kan di situ apa kaitannya solvent sama random? Kan di situ dijelaskan tuh tadi nggak bahas solvent pelarut. Oh. Nah, kaitannya sama rendemen. Rendemen. Solvent pelarut dengan rendemen. Oke. Rendemen ini kan komposisi yang ingin kita hasilkan ya, yang ingin kita capai ya. Betul ya? Betul ya? Yang Anda pahami dengan rendemen itu apa? Sebelum saya menjawab, apa yang dimaksud rendemen, Raub? Sebelum saya kadar air. hubungan antara kadar air. Gimana? Rendemen itu bukan kadar air. Beda. Sekali lagi, saya tanya, sebelum saya jawab hubungan antara pelarut dengan rendemen ya. Tadi Anda bertanya, sekarang saya tanya kembali dengan Anda, apa yang Anda pahami dengan rendemen? Rendemen itu apa? Raub. Rendemen itu apa? Mungkin presentasi, Pak. Nah, oke. Jadi bukan kadar air, tapi rendemen itu adalah komposisi atau kadar yang dikandung oleh zat tersebut. Nah, itu yang namanya rendemen. Atau biasa dibilang dengan yield. Yield itu adalah perbandingan antara produk yang dihasilkan terhadap umpan yang dimasukkan. Nah, nanti didapat angka persennya atau kadarnya. Itu yang dinyatakan dengan rendemen atau kadar. Orang bilangnya rendemen, ada yang bilang kadar, ada yang bilang komposisi, itu sama saja sebenarnya. Nah, tadi saya kembali ke pertanyaannya, apa hubungan antara pelarut yang digunakan dengan kadar atau rendemen atau yield yang kita peroleh. Tentu saja ini sangat berkaitan sekali. Selektivitas atau selektif kita dalam memilih pelarut itu akan menentukan kadar atau yield yang nantinya akan kita dapatkan. Memang ini kaitannya banyak dengan bidang ilmu lainnya ya. Pemilihan pelarut itu juga jadi penting. Terkadang orang memilih pelarut misalnya yang polar atau non polar gitu ya. Itu juga nanti akan berpengaruh pada yield yang dihasilkan. Semakin bagus kita dalam memilih pelarut gitu ya, itu akan berimbas atau berakibat pada kadar atau rendemennya juga akan semakin baik. Tapi kalau pemilihan pelarutnya kurang tepat,
Nah, itu juga nanti akan menurunkan rendemen dari biodiesel kita. Contoh saja kalau misalnya pelarut yang digunakan nggak tepat gitu ya. Nanti kita pengennya misalnya yield-nya tinggi gitu, atau kadarnya tinggi. Nanti bisa saja nanti hasilnya yield-nya tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai dengan teorinya misalnya sekian persen gitu, yield-nya misalnya 50% atau 60%. Tapi karena kita tidak selektif dalam memilih pelarut gitu, akibatnya bisa menurunkan yield atau rendemennya. Saya pikir itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan saya. Ya. Oke. Yang lain ada? Yang lain ada? Oke. Yang lain ada? Terima kasih tadi sudah ada pertanyaan dari Raup. Pertanyaannya bagus sekali. Hubungan antara pelarut dengan rendemen yang diperoleh. Itu bagus sekali. Itu juga Anda bisa baca-baca. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir saya cukupkan sampai di sini ya. Sudah mau jam 11. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang kurang lebih sama. Tolong sekali lagi diingat kembali pemahaman Anda. Tadi CPO, CPKO masih keliru-keliru. Kemudian nanti saya akan tanyakan lagi mulai minggu depan esterifikasi prosesnya seperti apa, transestrifikasi prosesnya seperti apa. Biar Anda ingat selalu dan paling nggak langsung ingat kalau ditanya esterifikasi apa, transestrifikasi apa. Saya pikir itu dari saya. Oke ya. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri sebentar. Sebelum saya akhiri ini saya tutup dulu. Oke. Saya mau ngambil absen dulu. Tolong tolong diaktifkan. Tolong diaktifkan apa namanya kameranya. Oke, semua tolong diaktifkan kameranya. Masih banyak yang belum aktif ini. Tasya, Lailatul, gimana nih? Gak usah malu, belum mandi juga nggak apa-apa. Oke ya, saya ambil dulu. Tasya, ini mana? Belum ada. Rizal, Stefani, Sulistia, M. Ridwan, Evelyn. Belum pada muncul. Oke, saya ambil layar pertama dulu. 1, 2, 3. Layar kedua. Mana ini? Tasya, Lailatul, Arizal, Agaven, Evelyn, Ridwan. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua. Selamat siang. Selamat Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.